pengalaman spiritual yang saya dapat tuh banyak banget ya. Nah, kita akan dengarkan nih. Silakan. Dan itu merupakan hal yang tidak bisa dibayar oleh apapun di dunia ini. Pertama nih, karena saya penting banget, selama ini saya sharing edukasi dan bukan pengalaman spiritual saya sebagai seorang Kristiani, ya kan? Saya itu sejak kecil itu dikenal sebagai orang yang suka memberontak karena misalnya seperti ini, pendidikan di Indonesia itu terlalu terlalu kaku menurut saya. Kalau misalnya dulu saya diajarin 4 ditambah 4 sama dengan 8. Saya selalu menemukan cara untuk 1 ditambah 7 kan sama dengan 8. 2 ditambah 6 kan sama dengan 8. Misalkan ya, tetapi hal itu bukan menjadi sesuatu hal yang bisa diterima gitu misalnya kan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya sudah disuruh A ya A, B ya B, C ya C. Jadi untuk kebebasan untuk berpikir itu agak sulit ya kan. Tetapi saya juga menghargai guru-guru saya dulu di Santa Maria Cirebon karena mereka cukup memahami saya. Kenangan saya yang ada di Santa Maria Cirebon itu adalah mereka cukup akomodatif dan saya sangat bersyukur bahwa saya yang suka menyendiri dan agak-agak aneh itu bisa diterima oleh guru-guru saya. Dan jiwa pemberontak itu berlangsung sampai besar dan sampai sekarang. Jadi kalau ngelihat sesuatu yang tidak adil atau tidak pada tempatnya, atau orang tidak diperlakukan dengan sama, orang kaya dan miskin, pejabat dan tidak pejabat, itu dibedakan tuh saya selalu berontak. Dan saya menjadi orang yang cukup emosional karena saya selalu say what I mean gitu kan. Apa yang ada di pikiran saya selalu ngomong dan mungkin dan bisa jadi itu menyakiti orang-orang tanpa saya ketahui, ya kan? Karena saya orangnya terus terang, jadi ya kalau kamu salah, kamu benar-benar, kamu bagus-bagus, kamu jelek-jelek. Dan akhirnya saya ya dengan sikap seperti itu, ya kan, yang memang lurusnya itu lurus, jadi ya lurus gitu ya. Jadi banyak menemui bentrokan dan hambatan, ya kan. Setelah saya sekolah dan kemudian saya kuliah, dan saya bukan seorang yang taat seperti ya misalnya kadang-kadang saya kalau doa rosario setiap hari suka bolong kan, terus yang lain itu misalnya kalau ke gereja kadang saya suka telat, ya bukan seorang yang bagus lah, maksudnya yang oke lah dalam ini ya seorang yang rajin atau apa, tapi ya ala kadarnya, ya kan. Nah pada saat saya membawa TPK ini, saya sebenarnya minta izin dulu sama suami saya, karena bagi saya walaupun saya orangnya secara pemikiran tuh bebas berdinamika, ya kan, lebih ke arah barat, tetapi segala sesuatu yang saya lakukan saya memutuskan untuk meminta izin kepada suami saya karena dia yang memang merupakan kepala keluarga dan pendukung saya kan. Jadi saya meminta izin dan suami saya bilang ya boleh gitu. Kamu kirimkan surat ke Presiden Jokowi tanggal 18 Maret 2020 melalui Mas Alifur Rahman yang pemilik Steward, dan dia cuma bilang akan banyak hambatan, tetapi ya sepanjang kamu berhati tulus dan berbuat untuk menolong sesama tanpa pamrih, jalan kamu tuh akan terbuka aja gitu, dia bilang begitu. Oke lah. Dan akhirnya apa yang terjadi 3 bulan pertama itu saya itu benar-benar mendapatkan shock terapi dari Bapa di surga yang tercinta. Setiap hari itu saya kayaknya nggak habis tuh air matanya keluar terus gitu kan, maksudnya bukan menjadi cengeng, cuma karena harus menerima kenyataan ada orang yang tidak bisa tertolong oleh plasma dan mati, ada orang yang mestinya bisa tertolong oleh plasma tapi menolak, ada orang yang sebenarnya bisa mendapatkan plasma dan sembuh. Itu semua tuh membuat air mata saya keluar karena
saya sedih, saya marah, saya terharu, dan semua itu bercampur menjadi lebih satu, sehingga sebenarnya saya mulai menyadari bahwa Bapa kita di surga itu sebenarnya menganggap kita betul-betul sebagai anaknya. Karena seorang ayah yang sayang kepada anaknya itu pasti akan menyesahnya kalau dia salah. Tetapi tidak ada seorang bapa yang memberikan ular kalau anaknya meminta roti. Jadi saya menganggap bahwa semakin Bapa di surga sayang kepada kita, semakin dia mengajarkan hal yang dari saat ke saat itu semakin tinggi, kayak ujian aja gitu. Jadi kalau kita udah bisa kelas 1, kita ujiannya kelas 1. Kita naik kelas 2, ujiannya kelas 2. Ujian kita selama hidup itu bukan semakin gampang, tapi semakin susah. Kan kadang-kadang orang mengeluh bahwa kenapa nih Bapak di surga nih, kenapa Tuhan Yesus, kenapa saya ini susah, udah kesusahan ini, terus saya berhasil mengatasi kesusahan yang lain lebih susah lagi, bla 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 gitu kan. Tetapi sebenarnya yang harus kita pahami di sini adalah ujian itu tidak akan dipermudah buat kita. Tetapi Tuhan akan menguatkan dan menambah kekuatan kita untuk bisa mengatasi ujian tersebut. Kalau misalnya saya udah mengatasi ujian kelas 1 terus saya naik kelas 2, saya tidak akan bisa meminta ujian kelas 2 supaya lebih gampang seperti ujian kelas 1 kan. Tetapi saya bisa meminta kepada Bapa di surga atau Tuhan saya atau Tuhan Yesus bahwa berilah kekuatan kepada saya supaya saya bisa melampaui ujian kelas 2. Itu pelajaran iman pertama yang paling penting yang saya bisa dapatkan gitu. Dari setiap hari selama 3 bulan itu babak belur gitu. Karena banyak yang menghambat, banyak yang mencaci maki, banyak yang memfitnah, dan itu harus saya telan dengan rela dan ikhlas. Yang kedua adalah keikhlasan. Apapun yang orang lain katakan jelek mengenai saya tidak harus membalasnya. Karena kalau saya membalasnya, saya menjadi sama dengan orang yang menjelekkan saya. Tetapi saya harus menelannya, dan saya harus membuktikan dengan perbuatan saya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah benar-benar saya harus mengamalkan semua ketiga hal penting, yaitu adalah harapan, iman, dan kasih. Tanpa ketiga hal itu, saya tidak mungkin kuat sampai sekarang. Dan apapun hambatan atau kesulitan yang saya alami, itu memang hanya bisa diatasi oleh ketiga hal tersebut. Karena tujuan saya membawa terapi plasma ini bukan untuk saya, bukan untuk saya pribadi. Saya mendapatkan muri, saya mendapatkan semua puja-pujian itu, saya mendapatkan penghargaan, buku saya mendapatkan haki, kemudian orang-orang memanggil saya menyelamatkan jiwa orang lain. Tidak, sebenarnya itu bukan saya. Tetapi itu adalah kemuliaan Bapa di surga yang dinyatakan melalui saya. Itu bukan atas saya sendiri. Tetapi itu Bapa, Tuhan Yesus yang memampukan saya supaya saya bisa menjalani jalan itu. Karena kalau orang sudah mau menjalani jalan yang Yesus pilih, itu paket. Kadang-kadang kita manusia tuh pengennya enaknya aja. Kalau gampang, kita sebut Tuhan Yesus sayang. Kalau susah, kita udah ngomel-ngomel. Ya kan? Tetapi apa yang dijalankan Tuhan Yesus tuh memberikan kata contoh. Ini loh, saya, Putra Allah yang menjadi manusia. Ini loh manusia yang sebenarnya merupakan contoh. Karena Tuhan Yesus adalah Allah dan juga adalah manusia. Ini loh yang menjadi contoh seorang manusia yang taat kepada Allah. Bukan berarti menyerah, bukan. Tetapi dia berjuang melaksanakan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu bukan hal yang enak untuk kita. Kalau kita melihat, aduh gimana ini nggak enak banget, itu dari kacamata manusia.
kita selalu mengukur segala sesuatu dengan kacamata manusia. Tapi kita lupa bahwa Tuhan itu mempunyai kacamatanya sendiri. Dan kita tidak bisa memaksakan Tuhan memakai kacamata manusia. Kita yang harus mengikuti jalan yang diberikan Tuhan kepada kita. Apakah yang memampukan kita untuk mengikuti jalan Tuhan? Ya 3 itu. 3 hal utama itu. Harapan. Dengan terapi plasma itu memberi harapan bagi orang-orang. Dan harapan itu yang akan memberikan kehidupan. Yang kedua adalah iman. Terapi plasma bisa menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Orang yang percaya. Orang yang percaya bahwa terapi plasma bisa menyelamatkan. Ya kan? Yang ketiga, kasih. Harapan, iman, dan kasih. Di antara semuanya yang paling besar kasih. Kasih yang menyebabkan Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk manusia. Kasih itu pula yang menyebabkan saya mau menerima segala bentuk hal yang tidak enak. Semua tuduhan, semua hal yang tidak mengenakan, rasa benci, rasa kesal, entah dari bisnis alkes, entah dari bisnis obat-obatan, entah dari orang yang tidak suka dengan TPK, entah dari siapapun, itu saya bisa terima dengan terbuka. Karena apa? Karena saya melakukan semua ini bukan dengan tujuan tertentu, bukan dengan tujuan manusia, bukan dengan tujuan jabatan, bukan dengan tujuan uang, tapi adalah saya pengen menyebarkan harapan, iman, dan kasih. Karena ketiga hal itulah yang menjadikan kita seorang manusia yang merupakan seorang Kristiani. Jadi semua itu memberikan banyak pelajaran bagi iman saya. Saya membawa TPK itu bukan hanya menolong orang, tapi benar-benar merupakan pengalaman hidup yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Dan kalau saya mati, orang yang berdosa ini, saya orang yang berdosa ini mati, saya bisa bilang sama Bapa saya di surga, Tuhan, kalau memang waktu saya sudah datang, saya akan pulang, inilah hidup saya. Dan saya sangat berbahagia kalau Tuhan panggil saya dalam keadaan di mana saya membawa harapan, iman, dan kasih untuk sesama saya. Itulah yang menyebabkan kenapa saya bertahan. Dan saya percaya bahwa berlian itu dibentuk oleh banyak asahan. Kalau tidak banyak dipotong dan diasah, dia hanya akan menjadi batu, tidak ada harganya. Tetapi Tuhan memotong dan mengasah berlian yang masing-masing merupakan jiwa kita manusia, supaya kita bisa menjadi berlian yang terindah di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan. Demikian kesaksian iman saya.